Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang Syekh Abdur Rauf As-Singkili, ulama besar dari Tanah Aceh. Mari kita simak. Nama lengkapnya, Abdur Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili atau sering kali disebut Abdur Rauf As-Singkel. Dia lahir pada 1024 Hijriah atau 1615 Masehi di Singkil, Aceh. Ayahnya adalah Syekh Ali Fansuri yang memiliki hubungan saudara dengan Hamzah Fansuri, penyair dan ulama sufi ternama Melayu. Sang ayah pun merupakan ulama ternama Aceh. Dari sang ayahlah, pendidikan agama Syekh Abdur Rauf As-Singkili bermula. Syekh Abdur Rauf As-Singkili kemudian belajar ke Barus atau Fansur, sebuah kawasan di Sumatera Utara yang menjadi pusat pembelajaran Islam bangsa Melayu dan Asia kala itu. Baru kemudian, pada usia remaja ia menuntut ilmu di Banda Aceh. Beberapa sejarawan juga menyebut Syekh Abdur Rauf As-Singkili sempat menjadi murid dari Hamzah Fansuri. Di usia menginjak dewasa, Syekh Abdur Rauf As-Singkili pergi menuntut ilmu ke Timur Tengah. Dari Doha, kemudian ke Yaman, Jeddah, kemudian menetap lebih lama di Makkah dan Madinah. Disebutkan, ia berguru pada 19 ulama di berbagai bidang ilmu agama ditambah lagi 27 ulama yang berhubungan akrab dengannya. Salah satu gurunya, yakni Ahmad Kusyasyi yang mengajarkan Syekh Abdur Rauf As-Singkili mempelajari ilmu tasawuf. Guru tersebut wafat saat Syekh Abdur Rauf As-Singkili masih belajar padanya. Hingga kemudian, Kusyasyi digantikan muridnya, Mullah Ibrahim Qurani. Dari murid Kusyasyi inilah Syekh Abdur Rauf As-Singkili mendapat izin untuk mengajar dan mendirikan sekolah Islam di Aceh. Setelah 19 tahun belajar di Haramain, ditambah mengantongi banyak izin dari ulama, Syekh Abdur Rauf As-Singkili pun pulang ke Aceh dan mulai mengajar. Sejak 1661, Syekh Abdur Rauf As-Singkili mengajar di Aceh. Muridnya luar biasa banyak jumlahnya, tak hanya dari Melayu, tapi juga dari seluruh Nusantara. Laman Melayu menggambarkan sosok Syekh Abdur Rauf As-Singkili sebagai mualim yang menaruh perhatian besar pada murid-muridnya. Setiap karyanya selalu bertolak dari perhatiannya pada mereka. Dia sangat perhatian agar para muridnya mendapat pemahaman Islam yang baik, teguh kesalihan, dan terhindar dari kesalahan. Tak lama setelah pulang dari Haramain, Syekh Abdur Rauf As-Singkili diangkat sebagai mufti atau kadi oleh Sultan Aceh kala itu. Ia juga diangkat menjadi ulama besar bergelar Syekh Jamia Ar-Rahman. Ia pun kemudian sibuk mengajar dan menjadi hakim Kesultanan Aceh. Sekitar 30 tahun, Syekh Abdur Rauf As-Singkili bergelut di bidang tersebut, mengajar dan menjadi hakim. Selama hidupnya, Syekh sangat produktif menghasilkan karya. Salah satu karya fenomenalnya, yakni di bidang tafsir. Tarjuman Al-Mustafid merupakan karya tafsirnya yang pertama di Nusantara. Hingga kini, karya tersebut masih dapat ditemui. Tafsir tersebut juga tak hanya dicetak dan diterbitkan di Nusantara, melainkan juga di Istanbul, Turki, Singapura, Penang, Malaysia, Bombay, India, Afrika Selatan, serta kawasan Timur Tengah, seperti Kairo dan Makkah. Selain tafsir, masih banyak karyanya yang terkenal. Sedikitnya, 22 karya dia hasilkan di bidang fikih, hadis, tauhid, hingga tasawuf. Tak hanya dalam bahasa Melayu, dia juga menghasilkan karya dalam bahasa Arab. Di antara karyanya, selain tafsir, yakni syarh penjelasan Hadits Arba'in Imam An-Nawawi. Dia menulisnya atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Kemudian, di bidang fikih, Mirat Al-Tulab fi Tashil Mawais Al-Badi Rifat Al-Ahkam Al-Syariyah li Malik Al-Wahhab yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Selain itu, terdapat Mawais Al-Badi yang berisi nasihat tentang akhlak muslimin. Kemudian, Daqaiq Al-Huruf mengenai pengajaran tasawuf dan teologi serta Kifayat Al-Muhtajin ila Masyra' Al-Muwahhidin Al-Qailin bi Wahdatil Wujud berisi konsep Widatul Wujud. Setelah kiprah yang banyak ia torehkan untuk perkembangan Islam di Nusantara, Syekh Abdur Rauf As-Singkili menghembuskan napas terakhir di usia 73 tahun. Dia meninggal di Kuala Aceh pada 110 Hijriah atau 1693 Masehi.